Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kita ngerasa kalau cara kita belajar dan ngajar itu butuh suasana baru? Nah, ternyata ada peraturan baru nih, namanya Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 yang siap mengubah cara mainnya. Dan ini bukan sekedar update biasa loh, tapi benar-benar sebuah definisi ulang tentang apa itu pendidikan di Indonesia. Pasti ini kan pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita semua ya. Di tengah rutinitas ngajar, belajar, dan ngurus anak sekolah, sebetulnya apa sih arti perubahan aturan ini buat kita? Buat guru, buat orang tua, dan yang paling penting, buat para murid. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Penting banget buat kita pahami kalau peraturan ini tuh dirancang buat menggantikan standar yang lama yang dari tahun 2022. Dan itu ada alasannya. Ini bukan cuma soal ganti dokumen atau birokrasi. Ini adalah pergeseran cara berpikir yang fundamental biar pendidikan kita bisa relevan dengan dunia yang terus bergerak. Intinya, ada filosofi baru di baliknya. Nah, filosofi barunya ini bisa kita rangkum jadi satu frasa yang simple tapi dalam banget. Belajar dengan hati. Mari kita lihat 3 prinsip inti yang jadi fondasi dari semua ini. Prinsip pertama, namanya berkesadaran. Maksudnya apa sih? Gini, menurut pasal 3, proses belajar itu harus bisa bantu murid sadar sama tujuannya sendiri. Jadi mereka belajar bukan karena disuruh, tapi karena mereka tahu mau kemana. Harapannya, motivasi itu muncul dari dalam, bikin mereka jadi pembelajar yang aktif dan mandiri, bukan lagi cuma penerima informasi yang pasif. Lanjut, yang kedua, bermakna. Pembelajaran itu baru benar-benar nempel kalau murid bisa ngerasain langsung manfaatnya. Jadi apa yang dipelajari di kelas itu nggak cuma buat ujian, tapi beneran bisa dipakai di kehidupan sehari-hari, bisa nyambung ke hal lain. Intinya, kita geser dari sekedar hafal teori ke aplikasi di dunia nyata. Dan yang terakhir, menggembirakan. Ini bukan berarti belajar harus kayak main-main terus ya. Maksudnya, suasana belajarnya itu harus positif, menantang, tapi dengan cara yang seru. Dan yang paling penting, bisa bikin setiap murid termotivasi. Karena kalau suasananya udah asik, materi sesulit apapun jadi lebih gampang masuk. Oke, kita udah ngerti kan filosofinya kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara nerapin prinsip-prinsip tadi di sekolah setiap hari? Semuanya tentu saja dimulai dari perencanaan. Nah, soal perencanaan, peraturan ini justru bikin lebih simpel, tapi lebih kuat. Pasal 5, negasin kalau setiap rencana pembelajaran itu sekarang wajib punya 3 elemen inti ini. Tujuannya apa? Harus jelas. Langkah-langkahnya gimana? Harus terstruktur. Dan cara menilainya gimana? Harus udah kepikiran dari awal. Jadi lebih fokus dan to the point. Sekarang kita masuk ke bagian yang krusial banget. Peran guru juga ikut berevolusi. Pasal 9 menguraikan pergeseran ini. Guru bukan lagi satu-satunya pusat informasi. Perannya berkembang jadi 3, sebagai teladan yang perilakunya dicontoh, sebagai pendamping yang nemenin proses belajar murid, dan sebagai fasilitator yang ngebukain jalan buat murid nemuin ilmunya sendiri. Nah, biar lebih kebayang, lihat deh perbandingannya ini. Dulu, peran guru itu lebih kayak instruktor, yang tugas utamanya nyuapin informasi. Sekarang, guru jadi fasilitator, tugasnya nyiapin meja makan, biar murid bisa ambil makanannya sendiri. Ini perubahan cara pandang yang luar biasa besar dan fundamental buat pendidikan kita. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling revolusioner dari standar baru ini, yaitu soal cara kita memandang penilaian atau asesmen. Ini bukan lagi cuma soal deretan angka di rapor. Coba deh kita ingat-ingat lagi. Dulu kan, yang namanya penilaian itu ya fokusnya ke hasil akhir. Ujian, nilai, ranking, titik. Yang diukur cuma apa yang murid tahu di ujung periode belajar. Nah, sekarang paradigmanya dibalik total. Yang dinilai itu bukan cuma hasilnya, tapi juga prosesnya, perjalanannya. Penekanannya ada di refleksi dan perbaikan terus-menerus. Jadi kita bisa paham gimana seorang murid belajar bukan cuma apa yang udah dia hafal. Dan lihat deh, siapa aja yang menilai. Ini yang bikin beda. Pasal 15 dan 16 itu membuka model umpan balik 360 derajat. Jadi penilaian itu jadi tanggung jawab bareng-bareng. Bukan cuma guru yang menilai dirinya, tapi juga ada masukan dari sesama guru, dari kepala sekolah, dan bahkan dari murid itu sendiri. Tabel ini ngejelasin kenapanya. Jadi guru ngaca buat perbaikan diri, teman sesama guru ngasih masukan biar saling dukung dan kolaboratif. Kepala sekolah ngasih feedback buat ngebangun budaya yang reflektif di sekolah. Dan yang paling keren, murid juga ikut menilai untuk melatih tanggung jawab dan bikin kelas jadi milik bersama. Semua punya peran. Oke, setelah kita bongkar semua, apa sih benang merahnya? Mau dibawa kemana sebenarnya arah pendidikan kita dengan standar baru ini? Ujung-ujungnya, semua pasal dan prinsip ini punya satu tujuan besar.
menciptakan sistem pendidikan yang lebih utuh, yang nggak cuma ngejar nilai akademis, tapi juga ngebangun karakter. Sebuah sistem yang kolaboratif, dan yang paling penting, benar-benar memberdayakan setiap murid buat jadi versi terbaik dari diri mereka. Peraturan ini kan cuma kerangkanya ya, fondasinya. Tapi yang bangun rumahnya itu ya kita semua. Jadi pertanyaan akhirnya bukan lagi apa kata peraturan, tapi apa yang bisa kita lakukan. Sebagai guru, orang tua, atau masyarakat, langkah kecil pertama apa yang bisa kita ambil hari ini buat menghidupkan semangat ini di sekitar kita?